Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tugas makalah kami yang berjudul Konsep-konsep kalimat efektif. Materi yang pertama yaitu pengertian dari kalimat efektif itu sendiri yang akan dijelaskan langsung oleh Muhammad Syauqi, dan materi yang kedua adalah kalimat efektif menurut para ahli yang akan dijelaskan langsung oleh saya sendiri, Holidatul Ulfa Ulumiyah. Materi yang ketiga adalah ciri-ciri dari kalimat efektif yang akan dijelaskan oleh Sayyidah Indah Nadela, dan materi yang keempat adalah syarat-syarat kalimat efektif berupa kesejajaran dan penekanan yang akan dijelaskan langsung oleh Faisatul Jannah, dan materi yang kelima yaitu syarat-syarat kalimat efektif berupa kehematan dan kevariasian yang akan dijelaskan langsung oleh Mardiyatul Laili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauqi. Di sini saya sebagai pemateri daripada kelompok 5 bahasa Indonesia yang akan menjelaskan cara singkat apa itu kalimat efektif ya. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan ya. Jadi gagasan pembicara atau penulis secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca dengan lebih mudah, jelas, dan lengkap tentunya. Jadi kalimat efektif ini tidak membuang sisi lengkap dalam sebuah penulisan, tapi hanya menyingkatnya agar tidak bertele-tele kesannya. Seperti itu. Perlu diingat bahwa bahasa itu merupakan alat yang sangat penting ya, bahkan terpenting ya dalam kehidupan bersosialisasi. Karena kita pastilah dalam segala kegiatan itu perlu bertukar pikiran, kita perlu menyampaikan informasi, begitu juga sebaliknya kita mencari informasi, dan kalimat efektif ini akan membantu kegiatan tersebut gitu. Karena seringkali ketika kita membaca itu kita menjumpai adanya kesalahan-kesalahan atau penulisan kalimat yang dirasa itu kurang tepat gitu. Jadi akan lebih susah memahami atau mencerna informasi tersebut. Mungkin begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu kalimat efektif menurut para ahli. Yang pertama dari Gani dan Fitriyah yang menjelaskan kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili ide pembicara atau pembaca dan mampu menimbulkan ide yang sama tepatnya dengan pikiran pendengar atau pembaca. Yang kedua, dari Nasuca, Rohmadi, dan Wahyudi yang menjelaskan tentang kalimat efektif dapat dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi, dan informasi tersebut dapat dipahami oleh pembaca. Dan yang ketiga, dari Rahayu yang menjelaskan tentang kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif dan gramatikal dan sintetis saja, tapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, dan sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. Yang keempat, dari Arifin yang menjelaskan tentang kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Sekian penjelasan saya tentang materi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri dari kalimat efektif. Seperti yang telah kita ketahui, kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami dan diterima orang lain dengan tepat. Jadi dengan belajar ciri-ciri kalimat efektif, kita bisa membedakan antara kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif. Adapun ciri-ciri dari kalimat efektif, yang pertama, kalimat efektif minimal terdiri atas unsur SPOK, subjek, objek, dan predikat. Yang kedua, tidak boleh hanya terdiri atas klausa bawahan. Yang ketiga, subjek tidak boleh didahului kata depan. Dan yang keempat, hemat dalam pemilihan kata. Yang kelima, paralelisme. Yang keenam, menggunakan pilihan kata yang tepat. Dan yang terakhir, logis atau dapat diterima oleh akal. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri dari kalimat efektif, saya akan memberikan contoh kalimat efektif dan kalimat yang tidak efektif. Contoh yang pertama,
Putri adalah siswa yang teladan dan jadi panutan di sekolah. Apakah itu termasuk kalimat yang efektif? Tentu saja tidak, karena tidak termasuk ke dalam ciri-ciri dari kalimat efektif, yaitu hemat dalam pemilihan kata. Di sini menggunakan pemborosan kata. Putri adalah siswa yang teladan dan jadi panutan di sekolah. Jadi membuat kalimat ini itu sulit untuk dipahami oleh orang lain. Jadi yang benar adalah Putri siswa teladan di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif itu mempunyai unsur yang singkat namun jelas, seperti itu. Baik, itu adalah penjelasan dari saya tentang ciri-ciri kalimat efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai pemateri akan menerangkan tentang syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesejajaran, yang dimaksud dengan kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, maka unsur lain juga menggunakan nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Sebagai contoh, apabila bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk-bentuk selanjutnya juga harus kata kerja. Begitu pula seharusnya untuk kata yang lain. Seperti contoh, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi salah jika mencegah lebih baik daripada pengobatan. Untuk yang kedua, yaitu penekanan. Penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi, pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat, agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegasan atau penekanan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi syarat kalimat efektif, yaitu kehematan dan kevariasian. Yang pertama, kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif yaitu hemat dalam penggunaan kata, frasa, dan bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Penghematan di sini memiliki arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan, selama tidak menyalahi aturan kaidah tata bahasa. Contohnya, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Nah, perbaikannya yaitu saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Cara-cara dalam penghematan dalam kalimat ada 4, yaitu menghilangkan penggunaan subjek ganda. Contohnya, karena ia tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Perbaikannya, karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Yang kedua yaitu menghindarkan pemakaian superordinat dalam hiponimi kata. Contohnya, ia memakai baju warna merah. Perbaikannya, ia memakai baju merah. Yang ketiga yaitu menghindarkan sinonim dalam kalimat. Contohnya, sejak dari pagi, ia menunggu ibunya pulang. Perbaikannya yaitu sejak pagi, ia menunggu ibunya pulang. Yang keempat yaitu tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, para tamu-tamu sudah berdatangan. Perbaikannya yaitu para tamu sudah berdatangan. Selanjutnya, kevariasian. Kevariasian ini tidak ditemukan dalam kalimat demi kalimat. Ciri kevariasian ini diperoleh jika membandingkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Variasi kalimat tersebut ada 4, yaitu yang pertama, variasi dalam pembukaan kalimat, seperti frase keterangan waktu, tempat, dan cara, frase benda, frase kata, frase kerja, dan partikel penghubung. Yang kedua yaitu variasi dalam pola kalimat, yaitu mengubah susunan kalimat dari subjek, predikat, objek menjadi predikat, objek, subjek. Dan yang ketiga yaitu variasi dalam jenis kalimat. Yang keempat yaitu variasi bentuk aktif dan pasif. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.